Kalau kita belajar kitab, belajar buku ya berbahasa Arab begitu ya. Kan kadang orang itu memberikan pemahaman-pemahaman yang cukup sakral dengan menggunakan kitab sebagai landasan. Oh, ini kitab loh. Padahal bahasa Indonesianya kitab buku. Biar terkesan sakral begitu ya. Ya kalau mau menulis kitab kepada orang-orang Indonesia, ya tulislah kitab dengan berbahasa Indonesia. Boleh beberapa bait kasih Arabnya, lalu kasih terjemahannya agar kita belajar. Mentang-mentang kalian paham bahasa Arab, lalu kalian nulis kitab berbahasa Arab full. Mau dijual kemana? Mau diajarkan ke siapa? Bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Khatam dakwah, Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Antum harus bisa baca. Nggak bisa antum. Oh, saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Harus dengan dalil dari Quran. Dan antum harus paham bahasa Arab ini. Nggak boleh masuk di medan dakwah nggak ngerti bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Bahkan kalau antum lihat lagi penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Az-Zahabi, tahapannya dia harus menguasai Quran dulu, kemudian Sunnah, kemudian yang mendukung itu dia harus bisa bahasa Arab. Jadi harus betul-betul nih dalam dakwah ini harus berilmu. Nggak boleh sembarangan masuk ceramah. Sekarang banyak orang-orang umum ceramah dan gampang lagi dikasih kiai, ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan. Kembali lagi kita di channel M-Bot Official. Kawan-kawan semua, alhamdulillah kita sudah memasuki 1 Muharram. Kita sudah berganti tahun dari tahun-tahun sebelumnya dan kita semoga di tahun baru Hijriah yang saat ini kita makin berkembang, kita makin mendapatkan wawasan ilmu agama, wawasan dalam memahami agama Islam tentunya sesuai dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kawan-kawan, berhubung dengan ramainya orang-orang yang mereka ini bisa dikatakan belajar hanya melalui sosial media, seperti yang sering dilakukan oleh Harry Pras, hanya menggunakan YouTube, hanya menggunakan Google, langsung bisa mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak jelas, berani menyalahkan ulama sekelas Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ulama-ulama terkemuka di Indonesia. Maka kawan-kawan, di sini ada salah satu video yang cukup menarik untuk kita simak, sehingga kita mendapatkan pemikiran tentang cara belajar ilmu agama yang benar, dan betapa bahayanya kita ini belajar ilmu agama melalui sosial media. Maka di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Kiai Zulfa, salah satu ulama dari Nahdlatul Ulama, akan menerangkan cara bagaimana kita ini belajar ilmu agama dan tentunya supaya kita tidak menjadi pengikut Wahabi Salafi. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Mari kita simak video ini sampai akhir. Itu kalau dalam istilah orang sekarang disebut sumber primer. Sumber primer itu kalau penelitian itu ya buku atau cerita tutur dari orang yang sanadnya bisa dipegang. Yang diceritakan oleh Mbah Yai Anwar Iskandar atau Anwar Askandar, kalau tidak salah kadang beliau disebut Askandar, kadang-kadang dipanggil Iskandar, adalah sumber primer, sumber utama. Karena beliau mendengar langsung dari abah beliau yang mondoknya di sini. Hanya saja mungkin belum ditulis, ngaten mawon. Yang ditulis di buku itu kan dulu-dulu awal-awal dari lisan, cerita lisan. Karena kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, tradisi ilmu pada masa lalu itu tradisi lisan, imla, dihafal mawon, boten dicatat. Kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati para ulama, boten ditulis riyen di imla. Lalu muridnya mendengarkan serius. Makanya zaman riyen nek ngaos niku mboten wong angsal ngantuk. Kalau ngantuk liwat niku. Wabillahi taufik
wal hidayah. Lewat niku nek ngantuk. Apalagi kalau duduknya senderan terus selonjor. Wah. Wes bablas angine wes liwat niku. Dulu Khalifah Harun Ar-Rasyid badhe ngaji niku kalih Imam Malik senderan, Pak, senderan. Ngaos kitab Muwatta. Ini oleh Imam Malik ditegur itu khalifah padahal nih. Raja nih. Kata Imam Malik, ya khalifah, wahai khalifah, ilmu itu Anda serius saja mendengarkannya, dia tidak memberikan keseluruhannya pada diri Anda. Apalagi Anda ngajinya sambil nyender. Harun Ar-Rasyid no khalifah, waune nyender, seketika langsung tegak. Serius, ngawas nih. Ini khalifah, Pak. Nasihat buat khalifah. Panjenengan karena bukan khalifah, bukan raja, nyender saja silakan. Yang diingatkan sinten niki? Khalifah. Nah, kenapa Imam Malik mengingatkan Harun Ar-Rasyid sang khalifah? Karena tadi ilmu itu dulu dibaca nih, tidak ditulis. Karena ilmu fi sudurir rijal. Ilmu dahulu awalnya ada di dada, di hati para ulama. Ar-rijal itu maknanya ulama. Tsumman taqala ilal kutub, kemudian belakangan sekarang bergeser tradisinya dicatat. Sakniki tidak dicatat orang ngaji niku. Kados wau Yai Anwar dawuh-dawuh, sekarang saya bicara tidak dicatat dengan jenengan gampang. Sekarang tidak tsumman taqala ilal kutub bal intaqala ilal YouTube. Lha sama mboten? Intaqala ilal YouTube gampang kok. Saire Mbah Yai Anwar, wa syarrun nasi dawu khumuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Agar disetel maneh YouTube Hol Mbak Ihsan Jampes yang ke-73 atau yang ke-75. Lah, itu ilmu. Jadi penting itu yang disampaikan oleh Mbah Yai Anwar Iskandar itu, tolong dicatat. Itu namanya sumber primer. Nah, namanya apa namanya? Sumber primer. Bisa dicatat nanti dalam manaqib sejarah Syekh Ihsan. Kalau ada edisi revisi bisa ditambahi bahwa beliau sababul futuhnya salah satunya adalah sesudah beliau berangkat riyadhah ten Mbah Khozin atau Mbah Muhajir di Bendo Pare. Kula alhamdulillah angsal sanad Ihya Yai saking Kyai Sahal. Mbah Yai Sahal Mahfud ngaos Ihya saking Mbah Khozin, Mbah Muhajir. Waktu memberi sanad kepada saya atau dan kawan-kawan saten pondok, Mbah Sahal bilang, ya, beliau katakan, waqad darastuha kullaha min syaikhina as-sufi al-arif billah Mbah Khozin atau Mbah Muhajir Bendo kullaha. Kula ngaos ngambil waqad akhadtuha, saya ngaji kitab Ihya kata Mbah Sahal, kullaha semuanya min awali dari awal sampai akhir illa fi mawadhi'a fatatni ba'dul fatrat kata Mbah Sahal, kecuali di beberapa tempat sing kula keliwatan. Beberapa tempat illa diberi mustasnayat di kata Mbah Sahal, illa fi mawadhi'a fatatni ba'dul fatrat. Ya Allah, niku Mbah Sahal hatam berarti ngaos kitab Ihya saking sinten Mbah Khozin. Saudara-saudara, Mbah Ihsan ini ya menurut saya ya wa'jubatuz zaman. Wa'jubatuz zaman itu adalah keajaiban zaman. Tadi Mbah Yai Anwar sudah memberi clue awal. Mbah Ihsan itu dibuka oleh Allah ghitoknya. Sehingga beliau memiliki
hadidul basirah. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami bukakan, kata Allah, dari dirimu. Khitabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ghita'aka, tutupmu, fabasarukal yawma hadid, maka basarmu, penglihatanmu pada hari ini tajam. Bahasa Jawanya apa tadi? Landep nih. Kalau yang matur yai, manukmu landep, ini pantas mawon. Kalau yang bilang saya tidak pantas, saya masih muda. Gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan basar mata lahir. Tapi basar sesungguhnya tapi dimaknai basirah. Hadidul basirah. Kalau hadidul basar hari ini dibutuhkan buat peru'yah yang mau meru'yah hilal. Kalau awal Ramadan ya, awal akhir Ramadan atau akhir Sya'ban atau akhir kemarin Dzulqa'dah, itu biasanya di NU ada lembaga namanya lembaga falakiyah. Lembaga apa namanya? Falakiyah. Itu tugasnya nginceng ru'yah hilal muda. Itu harus orang yang sudah dapat sertifikat peru'yah. Tidak sembarangan. Saya sendiri tidak bisa. Di falakiyah itu disebutnya orang yang sudah dapat sertifikat melihat itu orang yang hadidul basar. Orang yang tajam penglihatannya. Yang tadi disebut fabasarukal yauma hadid. Tapi mata nih posisinya di kanan, derajatnya sekian, ikut langsung canggih. Kalau saya tidak bisa, enggak menguasai bidang itu. Ada lagi orang yang disebut hadidul basirah. Orang yang mata batinnya tajam. Sehingga bisa tahu orang seperti ini potongannya jujur. Orang seperti ini potongannya tidak jujur. Wajah seperti ini kelihatan wajah-wajah yang tertekan. Kok tertekan, Pak? Arep kawin meneh ora wani karo bojone. Arep wayoh mboten mantep. Itu kalau ada orang yang bisa lihat begitu berarti disebut hadidul basirah. Nah, tapi ada lagi orang yang disebut bukan hadidul basirah, Bapak Ibu, tapi orang yang bisa melihat dalamnya amplop yang dibawa caleg-caleg nih. Atau isi amplop yang dibawa calon-calon bupati nih. Itu kowe milih sopo, aku milih kayai. Ketoke yo gede amplope. Itu namanya bukan hadidul basirah tapi hadidul bisyarah. Pinter melihat isi apa namanya? Bisyarah. Yang mriki ngaten apa mboten? Saya mau tanya, kalau ada caleg yang satu ngasih sembako amplope 50.000, yang satu 100.000, yang 100 lagi 200.000. Sing dicoblos niku kinten-kinten yang ngasih berapa? Yang ngasih berapa? Kalau Anda memilih yang 200, yang ngasih 200 berarti sudah fix niku. Asli. Jenengan berarti hadidul bisyarah. Tajam melihat apa namanya? Bisyarah. Pak Ihsan niki hadidul basirah. Yang disebut oleh beliau fakasyafna anka ghita'aka, sudah mukasyafah. Tutupnya dibuka. Walau kusyifa annal hijabu la ra'ainahu. Kalau kita ngaji kitab Fathul Majid, Kifayatul Awam, itu pengarangnya mengatakan walau kusyifa annal hijabu, andai kata dibukakan pada diri kita al hijabu hijab la ra'ainahu, maka kita bisa melihat sesuatu yang mata zahir kita tidak bisa melihat, tapi kita melihat dengan basirah mata batin.
Maka orang yang hadidul basirah, yang mukasyafah ini. Di Jakarta ada lagi Pak Kiai. Bukan mukasyafah, tapi orang Jakarta bilang muke siape. Muke siape katanya, muka siapa gitu. Mukanya siapa. Lah kalau orang yang bisa melihat dengan mata batin, itu biasanya orang menyebutnya dengan arifin. Dalam satu syair, seorang penyair mengatakan, qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura linnadhirina. Qulubul arifina, hatinya orang-orang yang arif billah, hatinya orang-orang yang al-arif billah, laha uyunun, hatinya punya mata. Maka disebut mata hati, mata batin. Hati orang-orang yang arif billah, laha uyunun, bisa melihat, tara ma la yura linnadhirina, mereka bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang melihatnya dengan mata zahir. Nek coro mata zahir nggak kelihatan. Mbak Ihsan ngelihat. Kenapa? Kulo yang sudah membaca kitab-kitab beliau. Saya baca nih, kebetulan Manahijul Imdad kulo ngaos. Nggih, Sirajut Talibin buat mutolaah, kadang-kadang ya dibaca. Kalau tasrihul ibarat saya baru dikirim, ya saya baca. Nggih, karena itu ilmu falak saya tidak menguasai. Saya hanya baca sedikit-sedikit. Ini tentang mikot, nggih. Tentang mikot saya tahu sedikit-sedikit, riyen belajar rubuk mboten pinter-pinter kula. Kemudian irsyadul ikhwah atau irsyadul ikhwan fi bayani hukmi syurbil qahwah wad dukhan saya baca juga. Ya. Tapi yang mengagumkan, paling mengagumkan dua buat saya. Ya niku Sirajut Talibin dan Manahijul Imdad. Dua kitab ini, ya semua kitab beliau mengagumkan. Buat saya sangat mengagumkan karena referensi Mbak Ihsan Jampes itu referensi, kalau bahasa sekarang disebutnya level dewa. Level apa namanya? Dewa. Kalau level itu sudah level dewa itu. Hanya level-level di atasnya profesor. Profesor itu kalau gelar akademik, saudara-saudara, Bapak Ibu, itu gelar tertinggi profesor itu. Habis doktor, di atasnya profesor, guru besar. Udah di atas profesor tidak ada lagi. Itu di atas profesor adanya kupluk, peci ini gitu. Dan tidak ada lagi itu. Lah saya Ihsan Jampes ini saya baca kitab-kitabnya, kalau bingung Mbah Yai. Ya Allah, kok bisa dapat kitab Qutul Qulub? Kok bisa dapat kitab Ithafus Sadatil Muttaqinnya Syekh Murtada Az-Zabidi? Yang orang sini bacanya Zubaidi. Dulu ada ulama dari Arab nih, Ad-Dinawari. Tiang Kediri mau Syekh Ad-Dainuri, jadi Dainuri. Dinawari jadi apa? Dainuri, padahal asalnya nih Dinawari. Az-Zabid, Zabid jadi apa? Zubaidi ora salah wong kitab mak waca poe, namanya saja dobit satu tempat. Makanya Imam Nawawi sampai menulis kitab ya Tahdhibil Asma wal Lughat. Itu salah satu kitabnya Imam Nawawi menjelaskan tentang nama-nama, tempat dan juga menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa. Nah, dalam kitab Manahijul Imdad juga saya lihat Masya Allah, Syekh Ihsan Jampes niku ketika mengutip kitab-kitab hadis yang saya pun tak punya semua. Kalau mikir, tadi saya tanya pada buyut beliau, seberapa besar itu perpustakaannya Syekh Ihsan Jampes? Lah niku katanya, perasaan ya tidak besar-besar sekali. Pun kalau ini
seperti yang disampaikan Mbah Yai Anwar sudah fik nih. Fik ya. Kalau Mbah Yai Ihsan itu menulisnya tidak menggunakan standar biasa. Tapi sudah pakai fabasarukal yauma hadid fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Saudara-saudara, abad ke-20 di Indonesia, abad ke-20 nih. Kalau sekarang abad ke-berapa? Abad ke-21. Saya bilang abad ke-20. Ujubatuz zaman. Orang yang boleh dikatakan keajaiban zaman di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa nih. Saya kok mencatat 3. Nggih, pertama mriki Mbah Ihsan Jambas. Kedua Mbah Fadl Senori. Ketiga niku nggih. Menurut saya karena kitabnya besar-besar dan Masya Allah bahasanya dahsyat adalah Mbah Sahal Mahfud. Ketiga beliau punya kemiripan sama. Punya kemiripan sama. Belajarnya tidak lama. Mbah Ihsan Jambas nggih ngaos, tapi tidak lama kan terkenal. Ten Darat Semarang. Makanya Syekh Dahlan Al-Falaki yang asalnya dari Termas itu Syekh Dahlan As-Samarani Al-Falaki, adiknya Syekh Mahfud Termas. Itu salah satu gurunya yang kitabnya disyarah iniku, ya, Irsyadul Ikhwan. Dan beliau juga belajar ilmu falak sehingga menulis kitab Tasrihul Ibarat, ya, masih usia muda sekitar 28 atau 20 sekian, 29, itu karena gurunya adalah Syekh Dahlan Al-Falaki. Pernah juga Mbah Hashim, tapi tidak lama. Mbah Fadl demikian. Beliau ngaji dengan gurunya, dengan abahnya saja. Namanya Kiai Abdus Syakur Senori. Kemudian namanya Senori. Tuban. Pernah kan Mbah Hashim, ya pasaran. Tapi sudah alim Pak. Termasuk Mbah Sahal. Mbah Sahal kata kiai-kiai Rembang, oh Kiai Sahal mondok ten Rembang ning pun alim kok. Mbah Sahal itu di Rembang, di Sarang sudah ngarang atau mensyarahi Ghayatul Wusul. Kitab usul fikih ini susah nih lho, disyarahi Mbah Sahal, usianya belum 25 tahun. Dikasih nama, judul nama kitabnya Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul. Kitab Al-Asbah wan Nadhair dikasih ta'liqat. Ta'liqatnya tebel, dikasih nama oleh Mbah Sahal Anwarul Basair ala Ta'liqatil Asbah wan Nadhair. Lah ketiga beliau ini menurut saya nih boleh jadi sependapat panjenengan, boleh kurang kiai ini, ya monggo. Tapi yang saya tahu 3 ini. Setahu saya hasba ma'araf tuh, sependek pengetahuan saya. Itu kalau kata bahasa sekarang. Ujubatuz zaman fi biladi Jawa, di tanah Jawa ini ujubatuz zaman di abad ke-20 karena ketiga-tiganya yang disebutkan oleh Mbah Yai Anwar itu tidak pernah belajar lama dan tidak pernah ke Timur Tengah. Tapi kitab karangannya Masya Allah. Kalau Syekh Mahfud Termas dialem kan, tapi karena beliau kan mukim ten Mekah, kalau bahasa Arabnya top, mengarang Al-Manhajud Dawin Nadhar hanya 4 bulan saat haji, 3 bulan nih. Niku mensyarahi Alfiyah niku. Ya. Alfiyah fi ilmil asar. Hanya kurang lebih 3 bulan di musim haji saja. Syekh Nawawi Al-Bantani atau Kiai Nawawi Al-Bantani masih pernah Mbah Buyut kula. Kakaknya Buyut kula. Ya. Nawawi bin Umar. Buyut kula Abdullah bin Umar. Syekh Nawawi, Kiai Nawawi Al-Bantani, putra pertamanya Kiai Umar. Buyut saya Abdullah bin Umar, kakeknya atau buyutnya Kiai Ma'ruf juga, itu putra terakhir Kiai Umar. Itu masyhur, di dunia masyhur. Ya, kitab karangannya 100 lebih. Itu beliau mukim di Mekah, Pak. Lama jadi Sayyid Ulama Il Hijaz. Ibarat orang bilang, yo pantes, pinter, wong sekolah.
Betul apa tidak? Oh, pantes, pinter, wong sekolah. Loh. Nah ini ibarat orang tidak pernah di sana, bahasa Arab mengarangnya top. Topnya bukan top biasa, nek cara mriki top foto. Habis sudah. Saya baca uslubnya, gaya bahasa uslub itu yang ditulis oleh yang namanya Syekh Ihsan. Kula niku kagum, ya Allah, kok indah sekali. Kan ada orang ngomong bahasa Arab itu nulisnya kelihatan banget, wah iki bahasa Arab Jawa iki. Cara nulis itu ana aktubu, wah ketara iki. Ketara. Nah, iki ketara bahasa Arab napa Jawa iki. Yang mriko nggih mesem-mesem mawon. Kelihatan ini. Lah beliau itu sudah seperti orang Arab, zayyil Arab mi'ah fil mi'ah. Waduh, cara Arab itu mirip orang Arab 100% dalam menulis. Maka saya katakan u'jubatuz zaman, keajaiban zaman. Apakah tanah Jawa akan melahirkan lagi orang seperti beliau-beliau? Wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang bahirien alim, tukang ngarang kitab, ngajar kitab, putune niku mboten saged Mbah Yai. Bisanya hanya jadi kiai tim sukses. Gus pilkada mawon. Pas pilkada jadi tim sukses, pinter. Tapi kalau suruh ngarang kitab, kemudian suruh mengajar, tidak bisa lagi. Nah, memang Syekh Ihsan kitab karangannya tidak banyak seperti ulama-ulama minal mukthirin yang banyak mengarang kitab. Ulama itu kan macam-macam. Dulu ada ulama itu yang konon kitab karangannya lebih dari 800, bahkan ada yang menyebutnya 1000, saking banyaknya kitabnya. Siapa itu? Imam Suyuti ini loh. Imam Suyuti itu diceritakan ya, dalam beberapa literatur termasuk tarjamah itu beliau menulis itu hampir 1000 judul, bainal mutawwalat wal mukhtasarat wal risalah, baik kitab-kitab besar maupun yang kecil-kecil. Kecil-kecil niku nggih paling kayak makalah niku lah. 5 halaman, 10 halaman. Iku Imam Suyuti. Kok waktunya cukup? Dan di beberapa fan itu, semua fan hampir ditulis, kecuali beliau mengakui, saya kurang pinter ilmu tentang matematika. Imam Suyuti tidak punya ketertarikan sama matematika. Maka kalau suruh ngitung ilmu faraid, pusing nih. Seper nih. Kalih kemudian suruh ngitung falak nih, susah. Matematika nih boten padoso pinter. Sama Imam Suyuti, ilmu yang kurang begitu pinter, ilmu filsafat atau mantik. Beliau tidak punya ketertarikan, tapi yang lain semua ditulis. Saking banyaknya, konon ada yang mengatakan Imam Suyuti niku ngarang kitab sampai 1000. Termasuk dulu di Cordova, di Andalusia niku wonten ulama namanya Abu Marwan Abdul Malik bin Habib Al-Qurtubi, Cordoba, yang dikenal dengan sebutan Faqihul Andalus. Itu ngarang kitab niku 1000, Masya Allah. Nah, berkah Pak, ya Allah, kitab karangannya 1000. Ada juga dulu imamnya namanya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali. Nah, ini yang sering mengkritik Imam Ghazali ini. Ya. Imam Ghazali sering dikritik oleh Imam Ibnul Jauzi. Terlepas beliau mengkritik Imam Ghazali sebagai ulama, memang Imam Ibnul Jauzi ini kene cara kiai fikih sekali, paku banget. Ya, mengkritik termasuk mengkritik Imam Ghazali, tapi nanti dibela oleh Syekh Ihsan Jampas, ya mengutip juga dari kitabnya Syekh Murtada Az-Zabidi. Ya maklum, beliau kiai fikih. Napa kiai fikih? Kiai fikih itu kadang-kadang nek ningali napa kiai tasawuf kaget. Mbah Khazin niku nggih. Termasuk mriki nek khataman niku kan khataman Ihya wonten wayangan napa nggih wonten nggih. Tesih wonten nggih tesih.
Ah, apa panitianya surah kuat bayar saya? Tegarrejo nggih, Tegarrejo. Ada ini, ada itu. Lah itu pasti kalau melihat semacam ini dikritik. Lah Ibnul Jauzi ini nanti akan saya bahas bab niku nanti. Tapi saya akan ceritakan terlepas ketidaksukaannya pada Imam Ghazali, ya, beliau itu penulis yang produktif, kitab karangannya nyaris sampai 1000. Dan ini ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Zail Tabaqatil Al-Hanabilah. Ada Tabaqatil Hanabilah lalu dikasih Zail Tabaqatil Hanabilah yang nulis Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya Allah, ada yang ngarang kitab 700-an. Itu namanya Imam Ibnu Tulun. Imam Ibnu Tulun itu menulis dalam manaqib tarjamah biografi dirinya sendiri. Dulu itu ada ulama yang menulis biografi dirinya sendiri. Namanya Imam Ibnu Tulun, kitabnya namanya Al-Fulkul Mashhun fi Tarjamati Ibnu Tulun. Itu kitab karangannya 726. Saya mikir, lah uripe mau nulis kitab kok piye iki? Ya Allah, jangan-jangan manuke ora tau diurus. Terus apa mboten? Ada orang yang hidupnya cuma ngurusi manuk terus gitu. Ya Allah. Ya Allah, ada orang kok kitab karangannya 726. Saya mikir itu. Lah, ada yang kitab karangannya 200-an. Ada yang 100-an. Kayak Syekh Nawawi Al-Bantani niku 100-an kula singkat mawon niki. Saya secara khusus memang menulis ketika saya mau bicara di sini kula tak tulis. Niki nek kula sampaikan nggih kalih jam. Kan mboten cekap wektale nggih. Ya, kula singkat-singkat. Imam As-Sakhawi niku karangane 200. Ya, Imam Sakhawi penulis, ya itu ulama ahli hadis. Ya. Sezaman dengan Imam Suyuti. Nggih. Niku luar biasa. Ibnu Sina, Ad-Dahabi, Syekh Murtada Az-Zabidi, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, niki termasuk ulama yang kitab karangannya 100-an. Ada ulama yang kitab karangannya sekitar 50-an, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin, Imam Zamakhsyari, Imam Zarkasi. Lah, Syekh Ihsan memang kitab karangannya hanya 4 katanya, nggih. Tapi Masya Allah, bagi orang yang membaca kitab Sirajut Talibin, niki syarah Minhajul Abidin yang paling banyak mendapatkan pujian dari para pembacanya, baik ulama dalam dan luar negeri. Bahkan ulama-ulama Azhar mengakui, begitu ditanya, ini orang tidak pernah belajar ke luar negeri? Tidak. Konon katanya, saya pernah dengar cerita ini, harus diverifikasi. Ketika utusan Raja Faruk Mesir datang ke Jampes mriki, ada ulama Mesir yang kemari, ada yang dikatakan ditemani oleh Van der Plas, ngerti nggih? Ada yang mengatakan ditemani oleh Mbah Wahab Hasbullah. Begitu ngajak ngomong Mbah Ihsan, ngajak ngobrol, ngerti lho? Ngobrol, itu Mbak Ihsan kok dilihat beda dengan kitab karangannya. Di kitab karangannya bahasa Arabnya Mbak Ihsan itu kan dahsyat luar biasa. Tapi begitu ngomong kok tidak lancar kayak ngomongnya orang-orang Madura yang mukimin di Mekah. Lalu sekarang orang Madura yang mukim di Mekah banyak apa tidak? Orang NTB, Lombok yang mukimin di Mekah. Orang Cianjur mukimin di Mekah, orang Banjarmasin yang mukimin di Mekah. Niku orang Banjarmasin, orang Lombok, orang Madura, saudara-saudara, Bapak Ibu, lancar-lancar niku. Kula mawon kalah nek ngomong Arab kali piyambake. Wong kula nawar taksi niku lho. Badhe ten Tan'im. Saya pakai bahasa Arab kitab,
malah dikerjain karo supir taksi ini. Ya Ahmad, kam ya'ni min hina ila tan'im dhahaban wa iyaban. Bosok peki kan ngaten niku. Cara kitabe dhahaban wa iyaban. Cari supir kono, makanan empuk. Makanan apa namanya? Empuk. Pasti pendatang iki. Ngono lho. Lah kula dikoreksi kalih mukimin-mukimin yang Indonesia yang sudah lama mukim di Arab itu. Pak, jangan dhahaban wa iyaban. Jenengan dianggap pendatang, regane dilarangno. Lalu semua betul. Lebih ambai canggih-canggih niku. Kita bahasa sopan ternyata ya Ahmad, kam ya'ni tan'im ruh wajiyah. Tan'im ruh wajiyah. Dhahaban wa iyaban cara bahasa pasarane amiyah apa? Ruh wajiyah kan Gus ya. Ruh wajiyah. Ruh itu pergi, wajiyah ya pulang pergi. Mbuh piye bahasa kono? Lah, saya Ihsan diajak ngomong Arab niku nggih mboten lancar. Dibela oleh Mbah Wahab dalam satu versi. Loh, Anda jangan lihat cara ngomong. Ulama Indonesia itu ketika belajar nahwu dan sorof, balaghah, mantek, ma'ani, ilmu al-lughah, ilmu bahasa, itu bahasa Arab dipelajari oleh santri Indonesia, oleh ulama Indonesia, Bapak Ibu, bukan untuk ngobrol seperti mukimin tadi. Tapi mereka beliau-beliau itu belajar bahasa Arab untuk berdialog dengan ulama pengarang kitab itu. Levelnya dhuwur, bukan ngobrol sama pedagang, bukan ngobrol sama supir. Nih ngobrol karo supir, karo pedagang cukup pakai bahasa Arab salah paham lah. Bahasa Arab salah paham. Bahasa Arabnya salah, sing penting kono paham. Itu yang mriki kadang-kadang nggih. Nggih kan tadi salah ya sebenarnya, tapi sing penting kono paham. Ditakoki ya apa namanya haji khamsa rial kudungan. Hajjah khamsa rial. Badhe nawar niku 2 real niku bahasa Arabe apa ya? Mikir 2 real. Akhirnya ingat salat subuh, wan rakaataini. Maksud riala ini dadi rakaataini. Sing Arabe paham. Oh, la. Oh enak men. Oh 5 dadi 2 kadon. Kata pedagang la. Salah rakaat fardalillahi taala, Allahu akbar. Nah ini namanya bahasa Arab apa namanya? Salah paham. Ya, Arab maklum. Bahasa Arab maklum, salah paham. Kesasar ngaten niku Pak. Wong jaman sakniki antara masuk ke Masjidil Haram sama keluar iku pintune benten sakniki lho. Sekarang masuk, kemudian sa'i, keluarnya jauh bingung, pusing piyambake. Mau pulang ke pondokan bingung. Wan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya aku kesasar, tunjukkan jalan yang lurus. Kono ini bingung. Fin yani siratal mustaqim fin. Mana ada siratal mustaqim? Bingung ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah ini ulama dulu belajar bahasa Arab, kata Mbah Wahab Hasbullah yang mendampingi ulama-ulama Mesir waktu itu bertemu dengan Syekh Ihsan Jambas. Memang belajar bahasa Arab untuk berdialektika, berdialog dengan pengarang kita. Memahami, mendalam, betul. Lah saudara-saudara, Syekh Ihsan Jambas ini luar biasa, sekali lagi. Luar biasa karena kitab-kitabnya, terutama Sirajut Thalibin, yang coraknya kita tahu. Dulu orang menyebut Ghazali Jawa itu Syekh Saleh Darat.
Ya. Orang menjuluki Mbah Soleh Darat itu dengan julukan Ghazali Jawa. Ghazalinya tanah Jawa. Wong gurunya Syekh Mahfud Termas itu sebelum berangkat ke Arab, niku wonten kitab Kifayatul Mustafid lima alaminal asanid. Ini kitab sanadnya Syekh Mahfud. Syekh Mahfud mengatakan sebelum saya berangkat ke Mekah, saya sudah hatam kitab Hikam 2 kali. Saya sudah hatam kitab Ihya. Dengan siapa? Dengan Syekh Soleh Darat. Maka corak tafsirnya Mbah Soleh Darat itu corak tafsir tasawuf. Ada yang mengatakan tafsir isyari namanya. Ada yang mengatakan tafsir isyari. Yang lebih banyak mencoba mensyarahi makna-makna mendalam dari ayat Quran. Saudara-saudara, yang namanya Mbah Soleh Darat itu ketika mengartikan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian al-maitatu bangke, waddamu dan darah. Itu ya secara fikih ya memang batang niku, batang itu bangke tidak boleh dimakan. Yang batang paham nggih? Batang nggih? Bangke tidak boleh dimakan. Itu secara fikih. Adam, darah, getih lho, getih. Terus dadekno sate. Arane kalau teng Jakarta marus, tem mriki sami nggih. Marus lho, marus. Halal napa haram? Nah, itu secara fikih. Walahmul khinzir. Babi-babi nggih. Seleng. Haram napa mboten? Secara fikih haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sembelihan-sembelihan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Itu haram. Itu secara fikih, betul. Misalnya dengan nama ini, atas nama apa, dewa apa, disembelih, berarti ya haram. Mbah Soleh mengartikannya lebih mendalam. Misalnya, ya, nanti bisa dicek, mungkin saya bisa keliru ya persisnya. Itu bangkai, itu yang namanya bangkai diartikan dunia. Diharamkan kepada kalian al-maitatu ay hubbud dunya. Masya Allah. Kowe ojo hubbud dunya. Kenapa? Li'anna dunya jifah. Nah, karena yang namanya dunia itu termasuk jabatan, termasuk materi, itu seperti bangkai. Wa tullabuha kilab. Wong sing nguber ngudak-ngudak dunya kuwi padha karo kire padha karo asu kilap. Itu cuma contoh. Waddamu haram hukumnya memperturutkan hawa nafsumu. Hawa nafsu itu seperti darah. Karena darah itu tempat setan menggoda dirimu. Innama yajri syaitanu majrad min ibni adama majrad dam. Wah, itu Mbah Soleh Darat. Saya cuma sekilas saja ini cerita. Bagaimana corak tafsirnya itu corak tafsir tasawuf. Nah, kalau orang mungkin kemudian membaca kitabnya Syekh Ihsan Jambas, pasti beliau akan mengatakan, ya Syekh Ihsan Jambas itu juga layak disebut Ghazaliyo Jawa. Sama seperti juga Mbah Khozin Bendo, Ghazaliyo Jawa. Karena beliau itu Masya Allah wiridannya membaca kitab Ihya Ulumuddin. Sama. Hanya kelebihan daripada Syekh Ihsan, beliau tidak hanya mengajar. Nah ini kelebihannya. Mbah Khozin mengajar Ihya, Mbah Soleh Darat mengajar Ihya, Mbah Ihsan juga sama, mengajar Ihya. Tapi kelebihannya yang ini kemudian kita lihat sebagai al-athar al-ilmiyah. Al-athar al-ilmiyah itu warisan-warisan keilmuan yang sampai sekarang masih ada. Wonten gambar ini kita memiliki kitab Sirajut Thalibin, itulah bukti. Kalau orang menyebut Syekh Ihsan itu sangat mendalam tentang kitab Ihya,
Yaitu buktinya sirajut talibin. Tidak ada yang mengatakan tidak, dahsyat sekali. Saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah, PBNU nih. Kalau niku tahun 2010 pertama kali melebet PBNU, baik. Ditarik guru kaulo Mbah Sahal Mahfud sebagai Rais Am dan Kiai Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU yang pertama. Tapi sebelumnya sudah biasa ten PBNU, biasa diskusi ngaten. Tapi mulai betul-betul ditarik tahun 2010. Saya tidak tahu apa pertimbangan guru saya Mbah Sahal Mahfud, ya, karena diperintah nggih sam'an wa ta'atan. Kowe jadi ketua LBM, nggih. Masa saya jadi ketua LBM umur 32, 33. Wakil kula niku Ki Yasin Asmuni, al-maghfurlah, alim alama. Kula mikir, aduh. Kula minta izin ampun kula, ngos wong kon ngewangi ora gelem wis ngono. Oh, ternyata kesimpulannya saya suruh kuliah ten PBNU niku. Kon ngaji. Oh. Saat niki kula alhamdulillah. Kalau kuliah dan PBNU, kuliahnya lebih dari 10 tahun, ya nyaris 13 tahun lebih, dikasih penghargaan dari UINSA. Kalau ditanya, ini doktornya dari mana? Kuliahnya dari mana? Kuliahnya PBNU, penghargaan UINSA, kuliahnya dengan masyayikh. Nah PBNU itu, kebetulan saya yang membawa ibarat ini, pada saat Bahsul Masail. Bahsul Masail LBM PBNU, waktu itu PBNU ditanya Mbah Yai, bagaimana hukumnya pecandu narkoba yang proses pengobatannya menggunakan narkoba juga, namanya metadon. Oh, jadi wong nek dados pecandu niku, pecandu napa? Narkoba. Ini apalagi yang di bawahnya narkoba sejenis itu kata dokter nggak bisa langsung tambani mandek dek berhenti pakai narkoba itu mustahil. Dia akan apa namanya? Sakau, ora kuat tuh, goyang. Caranya harus dikurangi porsinya, sedikit. Itu sama kayak Imam Ghazali wonten Ihya bilang mengurangi sifat pelit iku bu. Pelit iku basa Jawane napa? Pelit. Medit nggih. Medit bin bakhil. Mboten saged langsung nih mboten saged. Ya masih pelit cuman dikit ngoten lho. Kurangi gitu. Sama kayak orang mau menurunkan berat badan, apa namanya? Diet. Enggak bisa terus mandek orang makan belas cuman ngombe wedang putih, minum air putih, kira-kira kelenger apa mboten? Iku carane kalau kata Imam Ghazali dikurangi porsi makannya. Biasane sepiring jadi berapa? 2 piring amane. Biasanya sepiring jadi setengah, 3/4, terus kurang. Nah, rupanya saudara-saudara niki saya ihsan dipakai ucapannya dan kemudian digunakan dalil. Wong yang namanya kalau ada orang ya mau mengobati penyakit itu ya harus dilihat. Ini berat, yo tambahannya podo-podo narkoba tapi sing levelnya lebih ringan. Loh, kok gitu? Ya nggak bisa langsung. Kemudian Syekh Ihsan itu memberi contoh. Dulu Imam Junaid al-Baghdadi punya guru namanya Ibnul Qarnabi. Ibnul Qarnabi dikenal dengan sebutan Syekhul Junaid, yang dikenal juga dengan panggilan Lissul Hammam, pencuri di kamar mandi. Saking masyhure niku Imam Ibnul Qarnabi, nek beliau datang ke satu daerah, wong sudah rebutan salaman, rebutan nih cara sakniki ngejak foto. Wis seperti jadi apa namanya?
artis saat ini ya Allah, yang nek terkenal iku seneng napa mboten? Nek kula mboten seneng wong kula niku bagaimana seneng badhe maem, Yai foto dulu Yai ora sedo mangan-mangan aku ngene iki, foto terus. Ingkang remen niku yang seneng istri saya Mbah Yai. Kata istri saya, "Mbah, aku seneng sampean terkenal." Lho kok ngono? Lho nek sampean kawin neh pasti konangan ah. Oh ujung-ujungnya kok ngono. Nek terkenal jadi nek kawin neh konangan jadi. Masya Allah. Ibnul Karnabi itu Masya Allah saking masyhurnya, setiap beliau datang ke satu kampung, orang kenal. Sampai satu saat Ibnul Karnabi, gurunya Imam Junaid niku putek nih. Wah dadi wong terkenal ora enak nih. Apa sholat ra iso khusyuk, apa wiridan ra iso tenang. Enak sing mboten terkenal ngoten. Oh, yang mboten terkenal itu malah enak jenengan mangan bakso sikile napa? Nangkring, makan pecel sambel napa? Tumpang sikile napa? Nangkring jajal kiai terkenal ngono. Jajal artinya dadi omongan. Lah Ibnul Karnabi niku saking masyhure lama-lama putak. Sampai beliau katakan, ini diceritakan dalam Sirajut Talibin ini. Kalau pertama maos tentang Sirajut Talibin. Ternyata beliau mengambil dari niku kitabe Syekh Murtada Az-Zabidi, Ithafus Sadatil Muttaqin, ulama yang tadi saya katakan kitab karangan niku 100. Alime pol niku. Tapi Syekh Murtada Az-Zabidi gurunya orang Jawa, rahasia nih. Yang Mesir, gurunya yang Jawi. Loh banyak orang-orang besar, Imam Al-Yafi'i, penulis kitab Mir'atuz Zaman, Mir'atul Jinan, ngapunten, Mir'atul Jinan ya, itu ternyata gurunya namanya Syekh Mas'ud Al-Jawi. Itu hidup tahun abad ke-13 Pak, Masya Allah. Di atasnya Imam Suyuti, di atasnya Imam Subki. Jadi di atasnya Imam Subki ada seorang ulama namanya Imam Al-Yafi'i, penulis kitab Mir'atul Jinan, guru ini yang Jawi Pak. Jadi orang Jawa itu ternyata dulu sudah jadi gurunya ulama-ulama besar. Cuma sedikit yang kemudian bisa menemukan ini. Saudara-saudara, kembali pada cerita niki, sinten mau Ibnul Karnabi gurune Imam Junaid Al-Baghdadi. Saking masyhure pusing. Beliau cerita, nazaltu fi mahillah. Saya itu main ke satu kampung. Fa'uriftu bis shalah. Ngger aku teko ning kampung kuwi wong do kenal aku kabeh. Cucup. Wah, Syekh Kabir, kiai besar. Suwi-suwi kok ora enak urip ngene iki. Lama-lama timbul penyakit kok aku jangan-jangan nanti bisa hubbus syuhrah, suka keterkenalan. Nanti Allah jadi terhijab. Isine aku mau melihat pujian orang padaku. Piye carane wong mandek ngalem aku piye ya? Bagaimana orang yang tadinya menjadi pengikut saya kok berhenti piye carane sing mau ngalem terus mandek ngelem ki piye? Beliau melakukan sesuatu yang kelihatannya secara zahir seperti dilarang secara fikih, tapi itu nanti boleh. Nah, apa yang dilakukan? Beliau masuk ten hammam. Hammam niku kalau di sini ya tempat pemandian umum itu loh. Ada WC umum, ada pemandian apa? Oh, umum. Bahasa Arabnya hammam. Begitu masuk, beliau mengambil kayak orang Arab punya murakka'ah itu apa namanya ya kayak ya apa ya? Apa namanya? Mantel tiang niku dipendet. Diambil, dipendet, dibawa sambil berjalan pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan niku. Ya, jalan pelan-pelan. Wah, sing duwe mantel niku mencari, "Wih, kelambiku sapa njupuk?" Udah ketahuan wong jalannya pelan-pelan. Wong memang jarak niku melampaui jarak, tidak jarak maling. Wong jarak supaya ketahuan ngambil mantel orang. "Weh, maling! Maling! Maling!" dicekel. Wah, orang-orang, "Lho, iku kiai toh?" "Wih, iki Kiai Ibnul Karnabi." Lah, ternyata kok maling. Ternyata tukang ngutip ngambil mantel orang.
ketika semua orang mencela beliau. Ketika semua orang yang tadinya memuji berhenti memuji lalu mencela beliau, beliau malah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah inilah yang kemudian dikatakan saudara-saudara, thumma ahlun nazar ilan nafsi wa arbabul ahwal rubama alaju anfusahum bima la yufti bihil faqihu. Arbabul ahwal, para sufi itu, kadang-kadang mereka untuk mengobati penyakit hatinya, mereka melakukan sesuatu, mengobati dirinya, anfusahum bima la yufti bihil faqihu, dengan melakukan sesuatu yang mungkin para ahli fikih tidak memfatwakannya. Cara ulama fikih, mufti nggak akan memperbolehkan. Tapi kemudian ia melakukan itu. Kama fa'ala hadza ayil Karnabi fil hammam, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Karnabi ketika beliau mengambil jakete tiang. Lah, tapi beliau punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya mengobati penyakit hatinya. Kata para ulama, kata beliau ini, lebih penting mana? Menyelamatkan tubuhmu, nyawamu, dengan menyelamatkan hatimu. Dan ini semua, kata Imam Murtada Az-Zabidi, yang dikutip oleh Mbak Ihsan Jambas, ini masuk saudara-saudara, wa aina halakul abdan min halakil qulub wal amrad innama tudawa bi addadi ilaliha. Ngobati penyakit yo dengan macam-macam carane. Dan ini masuk, kata beliau, ya dalam bab akhafud dororen. Akhafud dororen. Lah, ngobati niku narkoba iso sembuh Pak, tapi carane nganggo metadon. Itu harus ditebus ke apotek khusus. Pecandu niku, kalau dia sudah jadi pecandu, dia beli metadon. Metadon ini sebenarnya juga narkoba, tapi dosisnya lebih rendah. Lah, dari situ kemudian dari kitabnya Mbah Ihsan Jambas, PBNU. Ulama-ulamanya, saya masih ingat, Pesewonten Al-Maghfurlah Kiai Yasin Asmuni, masih ada senior-senior PBNU, ada kiai-kiai yang lain. Akhirnya sepakat, Masya Allah, Kiai Ihsan Jambas, dari kitab tasawufnya Kiai Ihsan Jambas, kita bisa menjawab hukum-hukum fikih yang ditanyakan kepada para ulama. Lah inilah luar biasa pelajaran yang diambil oleh para ulama-ulama dan PBNU, bagaimana beliau istifadah dari Mbah Yai Ihsan Jambas. Saya tidak bisa sampai malam, niki sampun 1 jam lebih. Moga-moga insya Allah apa yang saya sampaikan manfaat. Ya, sebagai kenang-kenangan mawon, saya ingin membaca beberapa bait syair kangge mriki. Ya, semoga insya Allah saya dapat barokahnya Mbak Ihsan. Anak-anak saya gitu juga yang bisa dapat barokahnya beliau sahibul haul. Ya, saya ingin katakan yang pertama, Ihsanu Jampasil Kediri syarrahal min haja fi hammin wa huznin wa huwa qal wa syarhuhu natijatal miqati anwanahu bitasrihil ibarati wa khudh akhi bi irsyadil ikhwani fi hukmi syurbil kahwa wad dukhani wa syarraha minhajal abidina yuhyil quluba jami'an matina wa ba'dahu manahijal imdadi syarhun munifu irsyadal ibadi. Ihsanu Jampasil Kediri
syarrahal. Syekh Ihsan Jampes niku syarrahal. Nah ini kalau istilah nazam ini dia kena tadmin. Tadmin itu bait pertama maknanya baru dijelaskan, tidak bisa lengkap kecuali dengan membaca bait kedua. Sodr pertama baru bisa lengkap dengan sodr kedua dalam ilmu arud. Ihsanu Jampesi Al-Qadiri syarrahal minhaja fi hammin wa huznin wa waqal. Mbak Ihsan Jampesi ini kata saya ketika mensyarahi kitab Minhajul Abidin fi hammin wa huznin, ketika dalam kondisi sedih, wahwaqal, dan itu sedikit mau sedih kok malah nulis, Pak. Biasanya wong yang sedih itu kan mancing nggih. Nah yang mriki biasanya kalau sedih apa? Mancing. Mbak Ihsan itu sedihnya itu ngarang kita, Pak. Masya Allah. Nek model saat ini gini, nek lagi putek biasanya terbundi. Ngopi. Kenapa? Ngopi tenka kafe. Mbak Ihsan lagi sedih, beliau malah ngarang kitab. Karena dalam kitab Muqaddimah Sirajut Talibin, coba panjang lihat. Mbak Ihsan dalam Muqaddimah Sirajut Talibin mengatakan ala anni wallahi azza wa jalla fi aktsari muddati jam'i lahu fi hammin wa huznin. Demi Allah, kata Mbak Ihsan Jampes, ketika saya sedang mengarang kitab ini, kebanyakan fi aktsari muddati jam'i lahu ay li hadzal kitab, ketika saya sedang menulis kitab ini ya fi hammin wa huznin, dalam kondisi sedih. Saya nggak perlu menceritakan sedihnya ya. Ini ada cerita lain ini Mbah Yanwar yang paham, putra-putranya yang paham. Oke. Saudara-saudara, boleh diceritakan kesedihannya. Mboten usah nggih. Nah, itu ada kesedihannya. Wa syarhuhu natijatul miqati, kemudian beliau mensyarahi kitab Natijatul Miqat anwanahu. Anwanahu itu sama kayak ya anwanahu itu beliau memberi unwan, memberi judul dengan apa? Bitasrihil ibarati, dengan nama tasrihil ibarat. Wa khudh ahi bi irsyadil ikhwani, wahai saudaraku, jangan lupa lihatlah kitab beliau namanya Irsyadul Ikhwan fi hukmi syurbil qahwa wad dukhani, yang menjelaskan hukum napa ngerokok kalih napa ngopi. Ya Mbak Ihsan menjelaskan, Pak, ngopi ngerokok jadi haram. Mboten terima Mbak Ihsan. Ngaten nggih? Guru saya itu ada di Jakarta, namanya Muallim Syafi Hadzami. Beliau itu ahli mutolaah, ahli ngarang kitab. Kitab karangannya Taudhihul Adillah 10 jilid. Niku, tapi bahasa Indonesia. Tanya jawab hukum. Beliau cerita pada saya, itu saya sahabat ayah saya, Zul, aku kawit nom aku istiqomah. Kawit jam 10 bengi tekan jam 2 aku biasanya nulis. Oh, ngaten, karo mutolaah. Istri saya udah nggak kuat menemani saya. Teman setia saya hanya 2. Al-ghahwah wal udud. Kopi karo rokok. Berarti kalau buat penulis ulama ini ghahwah wal udud ini ora haram. Kira-kira paling tidak hukumnya apa? Kok makruh? Kok wajib? Nggih, mustahab no. Apalah pokoknya. Ya, saudara-saudara aja bilang sunah, sunah ku dono hadise, gitu nggih. Ya bagus ngancani nulis. Nah, ini baik. Kalau yang pertama tadi, berikutnya tadi saya katakan itu beliau mengarang kitab Natijatul Miqat, nggih, mensyarahi Natijatul Miqat. Wa syarraha minhajal abidina yuhil quluba jami'an matinah. Dan beliau kemudian mensyarahi kitab Minhajul Abidin dengan nama Sirajut Talibin, syarhan Masya Allah jami'an matina yuhil quluba jami'an matina. Ya Allah, luar biasa, sulit saya menggambarkannya, tak bisa digambarkan kata-kata kitab niki. Tapi tadi seperti yang disampaikan, ya, kita tidak boleh hanya kemudian bangga, iku mbahku jeneng putu-putune.
Pertanyaannya Anda melakukan apa? Dulu mbah saya ngarang kitab. Paling tidak kemudian memberikan taklikot. Kula niku dikritik orang Mbah Yai. Sampai niku sedikit-dikit nebut Syekh Nawawi. Sampai niku oh saya nulis kitab. Saya nulis kitab walaupun ya belum bagus-bagus tapi saya nulis kitab. Karena dulu ayah saya memberi motivasi saya. Umur gangsal welas saya tamat sanawiyah, baca Matan Goyah wa Takrib, baca Fathul Majid, Kifayatul Awam. Kula sorogan kali Abah. Kowe maca takrib kok bangga. Takrib kucing iso maca Zul. Wah, panas ngono. Takrib kok kucing iso maca iki. Tamat aliyah. Umur 18 lewat. Baca Ghayatul Usul, baca Bulughul Maram, baca tafsir Jalalain. Nggih. Lumayan lah tafsir Jalalain daripada tafsir jalan lain. Lebih baik tafsir apa? Jalan lain, kemudian kitab-kitab yang lain. Bapak saya ya biasa saja. Ya apik kata abah saya. Ning aku urung bangga. Aku bangga nek kowe iso ngarang kitab. Lagi bangga aku. Wah, kula tertantang nih. Dari wau niku, nggih, cucu-cucu Mbah Ihsan ini ketika tadi Mbah Yai Anwar membaca syair wa syarrul alamina dawu humuli idza fakhartahum dzakalul jududa, itu buat cucu-cucunya ulama besar itu pecut motivasi. Jangan cuman menyebut mbah saya. Anda melakukan apa? Anda menulis apa? Mbah Anda begitu. Dan saya yakin kalau kita mau bisa, insya Allah. Wa ba'dahu manahijal imdadi syarhun munifun irsyadal ibadi. Berikutnya beliau mensyarahi apa tadi? Irsyadul ibad dengan nama Manahijul Imdad. Hadirin para rawuh semanten mawon atur kawula mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa penjelasan disampaikan oleh Kiai Zulfa tentang pentingnya kita ingin memahami ilmu agama tidak melalui sosial media. Kita bertemu langsung, belajar langsung, menjumpai ulama, sowan kepada ulama, belajar hadis kepada mereka, belajar tafsir kepada mereka, sehingga kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang benar, tidak seperti pemahaman Wahabi Salafi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.